Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita meneruskan mengenai masalah cost estimation. Kita akan membahas cost estimation. Ini perlu sekali lagi untuk para PM dan project engineer, khususnya untuk menentukan top down estimation. Ya, jadi bagaimana kita mengetahui, membuat hipotesa awal tentang bagaimana atau berapa sih kira-kira cost dari sebuah fasilitas, dari sebuah pabrik, dari sebuah apapun itu, ya kita bisa estimate. Dan pada kesempatan kali ini seri yang kedua. Seri yang pertama kemarin membahas mengenai masalah cost index, yang sekarang kedua membahas mengenai masalah overall cost. Ya. Kita akan membahas mengenai masalah overall cost di sini. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai rule of thumb. Artinya di sini, walaupun kalau Anda memiliki metode-metode yang lebih baik lagi, yang lebih agak detail lagi, silakan untuk bisa dipakai. Ini hanya untuk membantu mengestimate di awal, gitu ya. Di sini adalah kita mengenal apa yang disebut sebagai fixed capital investment. Fixed capital investment ini adalah direct cost ditambah indirect cost. Yang disebut sebagai direct cost adalah semua alat-alat yang langsung berhubungan dengan project, ya seperti purchase equipment, ya. Kemudian ya semualah alat-alat yang keterkaitan dengan purchase equipment. Kemudian yang indirect itu terkait dengan kebutuhan untuk engineering cost, supervision, ya, kemudian kontraktor fee, kontingensi, dan lain sebagainya. Ini masuk di dalam indirect cost. Jadi kita harus pahami bahwa yang disebut sebagai fixed capital investment adalah direct ditambah indirect. Direct adalah yang dibeli dan indirect adalah yang mendukung itu, ya, khususnya keterkaitan dengan manpower-nya. Nah, kalau kita bisa melihat di sini range-nya purchase equipment itu dari total fixed capital investment itu sekitar 15-40%. Ya. Kemudian purchase equipment, installation, dan sebagainya ada percentage-nya semua. Engineering itu sekitar 3%, 4%, plus supervision kurang lebih bisa mencapai 21%. Kemudian construction dan lain sebagainya semua ada di sini range-nya. Tapi di sini kita hanya ingin mempelajari bahwa yang disebut sebagai fixed capital investment adalah direct dan indirect cost. Oke? Sampai di sini kita akan lanjut ke slide berikutnya. Silahkan kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang percentage, ya di setiap slide-nya Anda bisa pause. Oke? Kemudian berikutnya, ini adalah simulation untuk mengkalkulate fixed capital investment yang tadi. Ya, ini contohnya. Jadi misalnya kita memiliki purchase equipment deliver 100.000. Ini adalah sebagai basis kita, ya. Kita sebut E, gitu ya. E. Maka instalasi untuk purchase equipment kita itu sekitar 39% dari E. Atau 39.000. Instrumentation-nya 28%, piping 31%, electrical 10%, building atau termasuk services 22%, kemudian yard improvement sekitar 10%, kemudian service facility install 55%, kemudian untuk tanah dan sebagainya sekitar 6%. Ya, kemudian untuk engineering and supervision sekitar bisa mencapai 32% dari nilai E, dari equipment, ya, bukan dari total fixed capital investment, ya. Kalau dari total kurang lebih engineering itu hanya sekitar 3-5%. Tapi kalau total dari purchase equipment-nya memang bisa besar sekali. Kemudian ini untuk mencari fixed capital investment, ya, mencari capital investment. Nah, nanti ditambah ini untuk directnya, ditambah indirectnya kurang lebih sekitar segini. Jadi kalau total directnya 300.000, kurang lebih indirect indirectnya itu ya sekitar 120.000. Totalnya jadi fixed capital investment kita atau EPC cost kita adalah 422.000, ya. Ini bisa dilihat nih, kalau purchase equipment-nya 100.000, kemungkinan fixed capital-nya 422.000. Nanti kita akan lihat. Nah, ini juga adalah mengenai masalah service facility cost. Jadi kalau kita di sini memiliki atau harus mengestimate beberapa service facility, itu tadi kan ada service facility, ya.
Itu misalnya kita akan membangun semacam electric substation. Kurang lebih berapa persen sih? Nah, kurang lebih sekitar 0,9 sampai 2,6 persennya. Ya. Dari apa? Dari fixed capital investment tadi. Jadi kita bisa menghitung service-service yang untuk water distributionnya berapa sih, termasuk piping dan lain sebagainya ya. Itu kurang lebih sekitar 0,1 sampai 2%. Tipikal ini yang sering terjadi ya, modusnya gitu lah ya, itu sekitar segini sudah ada. Oke, jadi kalau seandainya steam generation 2,6 sampai 6 ya tipikalnya kurang lebih sekitar 3 gitu ya, kurang lebihnya nih. Oke, ini disebut service facility cost. Fixed capital investment, nilai yang EPC di bawah tadi dikalikan range ini. Oke, akan ketemu nilai dari masing-masing service facility-nya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah tentang total capital investment. Apa itu total capital? Total capital investment itu adalah fixed capital investment yang kita hitung tadi, ditambah dengan working capital. Mungkin kapan-kapan kita akan melihat apa sih working capital itu. Sebenarnya sih modal berjalan ya. Artinya berapa total aset dikurangi dengan aset lancar yang. Nah, tapi kurang lebih di sini secara rule of thumb-nya, kita menghitung semua fixed capital, maka kita harus tambahkan working capital. Working capital itu berapa? Kurang lebih 15% dari total capital investment-nya. Ya. Jadi nanti akan ketemu total capital investment. Ya. Oke, jadi itu perhitungannya. Fixed capital investment ditambah working capital investment yang biasanya nilainya 15% dari total capital investment. Nah, itulah total capital investment. Oke. Nah, kemudian kita menuju ke slide berikutnya. Sekarang bagaimana untuk mencari fixed fixed capital investment ya kita tadi untuk mencari EPC cost dari equipment cost. Nah, ini secara plan. Ini secara plan ini ya. Jadi misalnya kita memiliki sebuah pabrik ya yang di sini dibagi menjadi 3. Pertama, pabrik yang solid processing plant. Ini pabrik yang kebanyakan adalah mengurusi mengenai masalah solid. Misalnya apa pabrik apa tuh? Pabrik semen. Ya, maka total capital investment-nya adalah equipment cost yang kita beli dikalikan 3,9. Itulah total EPC cost-nya kurang lebih. Ya, kita beli clinker, kita beli furnace macam-macam, ditambahin ya total dikalikan 3,9, itulah kurang lebih EPC cost-nya. Ya, nah untuk mencapai total capital investment yang tadi ditambah dengan working capital, maka otomatis harus dikalikan 4,6, lebih tinggi kan daripada fixed capitalnya. Karena di sini ditambah working capital. Tambah working capital ya. Nah, untuk pabrik yang solid fluid processing plant, di sini ada solidnya, ada fluidnya ya. Pabrik apa nih misalnya ya? Misalnya pabrik pupuk begitu ya. Atau pabrik apa ya? Misalnya ya bahan makan gitu ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan solid dan ada yang fluidnya juga. Ya. Berarti di situ kurang lebih tinggi lagi grade-nya 4,1 untuk fixed capital investment. Jadi total peralatan yang main equipment-nya dikalikan 4,1 kurang lebih adalah sekitar itulah fixed capital investment-nya. Oke. Kemudian fluid processing plant. Fluid processing plant adalah plant yang seluruhnya, hampir seluruhnya itu adalah menggunakan liquid, ya, cairan, bisa juga gas gitu ya. Misalnya kayak refinery gitu kan. Pabrik-pabrik yang kimia ya, kayak di ya pabrik petrokimia atau pabrik kimia rata-rata fluid processing plant. Jadi total capital total main equipment-nya ya, equipment cost-nya itu dikalikan 4,8 akan ketemu nilai fixed capital investment-nya. Oke, kalau total capital investment-nya ditambah dengan working capital otomatis atau dikalikan 5,7 ketemu. Oke, that's it. Seperti itu. Oke. Jadi yang penting adalah harga equipment, itu yang harus kita pegang. Ya, silahkan Anda pause sewaktu-waktu. Next, berikutnya adalah correction factor
ini ada correction factor untuk fixed capital investment berdasarkan dari proses kondisi dan material. Jadi kalau kita tadi dapat fixed capital investment, dapat harga EPC-nya, oke, kita lihat nih, ya. Kalau seandainya mainnya di pressure tinggi, maka ada koreksinya. Ya. Kalau mainnya di temperatur tinggi atau temperatur rendah, ada koreksinya. Ya. Di sini ada basisnya. Jadi basis yang dipakai rata-rata kalau pressure ya normal ya, sekitar berapa ini? 8 sampai 100 PSI. Kurang lebih sekitar ya 1 sampai 7 bar ya. Itu basisnya. Kalau dia semakin panas, dia semakin naik, atau semakin dingin, dia juga semakin semakin pressurized, dia semakin naik, semakin vakum, dia juga naik harga cost equipment-nya. Sama dengan suhu. Suhu dia basisnya adalah pada 0 derajat Celcius. Ketika dia makin dingin, makin naik, makin panas juga makin naik. Nah, kemudian material construction, ya, itu juga sangat mempengaruhi dari fixed capital investment. Kalau seandainya material-materialnya itu tadi adalah material-material yang normal, carbon steel, maka cukup dikalikan 1. Hasil yang kita hitung tadi, EPC cost yang kita hitung tadi, cukup kita kalikan 1. Tetapi kalau rata-rata, kebanyakan itu adalah stainless steel, maka ini dikalikan 1,28 sampai 1,5 misalnya seperti itu ya. Jadi ini untuk mengkoreksi nilai fixed capital investment atau EPC cost yang sudah kita anggarkan tadi. Kita kalikan dengan faktor koreksi berdasarkan proses kondisi ya, baik itu pressure, temperatur maupun material. Oke ya. Kemudian yang terakhir ini adalah instalasi cost. Instalasi cost ini juga sangat penting sekali. Keterkaitannya adalah ya untuk berapa sih kurang lebih kita menginstal ini kalau kita mau subkonkan ke subkontraktor misalnya gitu ya. Ya kurang lebih sekitar seperti ini. Ini adalah peralatan-peralatan yang umum saja. Ini adalah peralatannya dan ini adalah instalasi cost yang berdasarkan percentage dari purchase equipment-nya. Jadi misalnya kita mau beli atau memasang heat exchanger, maka kurang lebih instalasi cost-nya 30-60%. Ini adalah justifikasi kita juga sebenarnya. Ya tergantung. Biasanya kalau yang equipment-nya mahal, maka otomatis percentage cost-nya itu adalah diambil yang rendah. Tapi kalau seandainya peralatannya itu murah atau kecil, bukan murah ya, kecil kapasitinya, justru sebetulnya installation cost-nya agak mahal karena dilihat dari percentage harga equipment-nya. Kan? Ini kalau seandainya kita punya pompa harga 100.000, maka kemungkinan nilai pasangnya mungkin 25.000. Tetapi ketika pompanya itu hanya $1.000, maka kemungkinan harga instalasinya adalah 60% atau sekitar 600 gitu ya. Jadi mendekati harga equipment-nya sendiri. Itu saja saya kira yang bisa kita sampaikan. Insya Allah berguna. Tetap semangat untuk berlatih terus dalam menentukan top-down cost estimation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.